Misteri di malam tol Pantura. Suara angin malam, gemuruh kendaraan di jalan tol, desiran ban di aspal. Selamat datang kembali di Malam Misteri, tempat kita berbagi kisah-kisah seram dari sudut-sudut gelap yang jarang disadari oleh mata. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang mungkin sudah sering kamu dengar. Perjalanan malam di tol Pantura. Jalur Pantura, jalan yang menghubungkan Jakarta dengan berbagai kota di Jawa, adalah salah satu jalur paling ramai di Indonesia. Siang dan malam, jalan ini dipadati oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, dan mobil pribadi. Namun, di malam hari, di jalan yang begitu sibuk di siang hari, berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Hanya diru mesin dan lampu-lampu jalan yang menemani, menciptakan suasana yang sunyi dan mencekam. Bagi sebagian orang, tol Pantura dikenal bukan hanya karena lalu lintasnya yang padat, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menghantui para pengendara. Malam itu, seorang pengemudi bernama Ande sedang melakukan perjalanan pulang dari Surabaya menuju Jakarta. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalanan terasa sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, seperti pengemudi lain yang sering melalui Pantura di malam hari. Andi sudah mendengar berbagai kisah seram tentang jalan ini, tetapi dia selalu menganggapnya hanya sekadar mitos. Hingga malam itu, semuanya berubah. Dalam hati Andi, masih jauh juga ya. Padahal kalau siang, jalan ini penuh banget, tapi sekarang malah sunyi begini. Andi merasa ada sesuatu yang aneh malam itu. Udara di dalam mobilnya terasa berat, dan pemandangan di luar terlihat semakin gelap meski lampu jalan masih menyala. Dia memutuskan untuk menyalakan radionya, mencari sedikit hiburan untuk mengusir rasa sepi, tapi anehnya, semua stasiun radio tiba-tiba hanya mengeluarkan suara statis. Suara statis radio semakin keras. Andi mencoba memutar tombol radio, tetapi tidak ada perubahan. Lalu tiba-tiba, dari kaca spion belakang, dia melihat sesuatu yang aneh. Ada sebuah mobil hitam melaju tepat di belakangnya. Mobil itu begitu dekat, seolah-olah hendak menyalip, tetapi tak pernah benar-benar melewatinya. Dalam hati, mulai cemas. Apa-apaan ini? Mobilnya mepet banget, tapi kenapa nggak nyalip? Andi memutuskan untuk memperlambat laju mobilnya, berharap mobil di belakang akan menyalipnya. Namun, saat dia memperlambat, mobil hitam itu juga ikut melambat. Rasa cemas mulai merayapi pikirannya. Dia menengok kembali ke spion, dan mobil itu menghilang. Hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Suara ban mobil di aspal, suasana jadi lebih hening. Jantung Andi berdetak lebih cepat. Dia berusaha tetap tenang, berpikir mungkin dia hanya kelelahan, tapi belum sempat. Dia menarik napas lega. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul seorang perempuan berdiri di tengah jalan tol. Perempuan itu memakai gaun putih, rambutnya tergerai menutupi wajah. Suara rem mobil mendadak, klakson panjang. Dengan panik, Andi menginjak rem sekuat tenaga. Mobilnya berhenti hanya beberapa meter di depan sosok perempuan itu. Namun, saat Andi mencoba melihat lebih jelas, perempuan itu sudah menghilang. Andi keluar dari mobil, mencari sosok perempuan yang dia lihat tadi. Tapi jalanan kosong. Tidak ada apa-apa, hanya jalan tol yang sepi. Dengan suara panik, kemana tadi orang itu? Jelas-jelas, dia ada di tengah jalan. Sambil gemetar, Andi kembali ke dalam mobil. Dia memacu mobilnya lebih cepat, ingin segera keluar dari tol itu. Tapi ketika dia baru saja melewati beberapa kilometer, tiba-tiba lampu mobilnya berkedip-kedip. Dan di kaca spion, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ada seorang perempuan duduk di kursi belakang mobilnya.
Suara napas Andi yang berat, detak jantung yang cepat. Perempuan yang sama, dengan gaun putih dan rambut panjang, kini berada di dalam mobilnya. Wajahnya tak terlihat, hanya rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Andi tak berani menoleh, tapi sosok itu perlahan-lahan mendekat, semakin dekat, hingga dia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Dengan panik, Andi berteriak dan membanting setir mobil ke pinggir jalan. Dia keluar secepat mungkin, berharap bisa melarikan diri, namun ketika dia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di kursi belakang. Mobil itu kosong. Andi terduduk di pinggir jalan, napasnya terengah-engah di saat dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Dari kejauhan, dia mendengar suara perempuan yang memanggil namanya. Suaranya begitu lembut, namun penuh dengan aura dingin yang menusuk. Andi tak bisa lagi menahan ketakutannya. Dia segera kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan dengan secepat mungkin, dan pada akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, dia tiba di pintu keluar tol. Saat matahari mulai terbit, Andi akhirnya tiba di Jakarta. Namun, malam itu tak pernah benar-benar meninggalkannya. Setiap kali dia mengingat perjalanan di tol Pantura, bayangan perempuan itu selalu kembali menghantuinya. Dan hingga kini, dia tidak pernah lagi mau melintasi Pantura di malam hari. Itulah kisah tentang perjalanan malam di tol Pantura. Apakah kamu berani berkendara sendirian di sana saat malam semakin larut? Siapa tahu, mungkin sosok perempuan itu sedang menunggumu di salah satu sudut gelap jalan tol. Terima kasih telah mendengarkan Malam Misteri. Ingat, kadang-kadang apa yang kita lihat di jalan tol di malam hari bukan hanya bayangan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan hati-hati di perjalanan.